Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi di channel Dalput Vespa ya. Oke, untuk video kali ini saya akan mereview atau unboxing ya sebuah shockbreaker buat Vespa tentunya. Nah, ini shockbreaker depan Vespa. Nah, ini udah kelihatan ya tulisannya. Mereknya itu Scarlett Racing. Nah, untuk shockbreaker ini sendiri saya beli offline ya, jadi nggak saya buka bungkusnya karena memang saya belinya itu di toko offline, jadi bungkusnya yaitu dari Scarlettnya saja. Nah, sekarang langsung saja ya kita buka ya seperti apa dalemannya. Saya juga belum buka box ini seperti apa. Nah, untuk shockbreaker Scarlett ini sendiri dulu saya pernah masangin di customer dan menurut saya itu bagus ya. Untuk harga price-nya ini itu worth it lah buat saya ya, di budget saya itu worth it. Nah, sekarang langsung saja ya kita buka seperti apa. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, untuk pembelian shockbreaker Scarlett ini dapat kayak apa, ini kotak kayak. Nah, ini ada bonus. Ini buat kantungan kunci ya kayaknya ya. Ini dari logonya, ini logo Scarlett ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang lainnya paling kayaknya sih stiker ya. Ini stiker Scarlettnya. Nah, ini logo Scarlett. Dan ini satu lagi, ini buat buat ngencengin, ini buat shockbreakernya ya. Nah, nanti tak jelaskan buat apa ini. Nah, untuk shockbreakernya sendiri seperti ini ya. Ini dibungkus lagi pakai plastik biasa. Nah, ini shockbreakernya seperti ini penampakannya. Nah, untuk shockbreaker Scarlett ini sebenarnya itu ada 3 pilihan warna buat pairnya ya. Ini saya pilih yang warna hitam semua ya. Jadi ada 3 warna, yang merah, kuning, sama hitam. Nah, ini kebetulan saya sukanya itu yang warna hitam ya, karena nanti dipasang di Vespa saya itu memang aksesorisnya itu memang dominannya hitam-hitam, jadi saya pilihnya yang hitam. Nah, untuk shockbreaker ini sendiri ada 3 jenis setelan ya. Dari shockbreaker Scarlett ini sendiri ada 3 settingan. Yang pertama settingan di tabungnya. Ini settingan di tabungnya itu ada kliknya. Nah, ini untuk shockbreaker ini tabungnya, kliknya itu memang fungsi ya. Jadi ini klik tabung ini itu fungsinya itu buat merendahkan atau meninggikan kompresi pada absorber tengah ini. Jadi semakin kita klik ke yang arah plus ini, kompresi ininya itu akan semakin keras. Begitupun sebaliknya, kalau kita klik ke arah yang min ini, kompresinya itu akan semakin lembek. Nah, untuk kliknya sendiri coba tak hitung ya. Oh, ini udah mentok di min ya, jadi ini paling lembek. Coba saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18 klik kompresinya. Jadi ini mentok 18, ini udah paling keras buat absorbernya ya.
Jadi untuk penyetelannya sendiri itu disesuaikan sama seleranya teman-teman semua ya, atau bisa juga disesuaikan dengan medan di daerah teman-teman itu, teman-teman sendiri ya. Nah untuk settingan yang kedua itu di ini ya, buat settingan kekerasan pernya. Nah jadi ini bisa diputar, caranya itu nanti kita kendorin dulu, ini kan ada baut L kecil, kita kendorin dulu. Nah nanti diputar, kalau pengen semakin keras ininya ditinggikan, jadi tekanannya akan semakin keras, karena pernya itu gini ya, yang tadinya ibaratnya nggak neken itu akan tertekan, kalau ini semakin ke atas kan akan semakin tertekan. Jadi untuk jarak atau space untuk ngepernya seperti ini itu lebih sedikit, jadi tekanannya itu semakin keras. Nah ini juga nanti bisa disesuaikan sendiri ya, tergantung selera teman-teman itu maunya yang keras atau gimana. Nah untuk settingan ketiganya itu ada di klik reboundnya. Ini klik reboundnya itu ada di atas ya, jadi ini klik reboundnya ini untuk menyeting daya balik dari per itu sendiri. Daya balik dari per itu sendiri, ketika per itu menekan nanti kan akan balik ya. Nah semakin kita tambah ke arah yang plus itu, daya baliknya itu akan semakin pelan, jadi nggak langsung nonjok ke atas. Nah untuk settingannya bisa teman-teman atur sendiri ya, tergantung selera sendiri. Nah untuk reviewnya buat shockbreaker Scarlett seperti itu ya. Dan untuk saya, menurut saya sih lumayan worth it ya, untuk tampilannya itu bagus, untuk harga sekelasnya itu menurut saya itu bagus. Nah untuk kliknya sendiri ini udah paling mentok ya, paling jadi dimin ya. Kalau kepengen buat biar agak rendah kita arahkan ke plus, coba kita hitung ya, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ada 23 klik ya buat reboundnya. Nah untuk reboundnya sendiri nanti disetting selera teman-teman sendiri ya. Nah oke, kurang lebih seperti itu ya buat review shockbreaker dari produk Scarlett ya. Nanti akan saya videokan juga pas pemasangan di motornya. Nah saya rasa sekian dulu video dari saya, karena ada tamu juga ya, ini ada teman datang, ada customer, jadi saya sudahi dulu videonya, nanti kita lanjut kembali pas pada saat pemasangannya. Oke sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini adalah kelanjutan video yang tadi saya review ini ya, shockbreaker Scarlett ini. Nah ini mau saya pasang di Vespa ini ya. Nah untuk shockbreaker sebelumnya itu saya pakai Virosi, saya ganti itu karena ya pengen tampilan yang lebih baru ya, yang jelas. Dan untuk shockbreaker yang lama itu masih bagus ya, masih enak juga dipakai. Cuman di sini saya nggak mau bandingin antara dua shockbreaker ini ya. Jadi antara shockbreaker dua ini memang dari harga aja udah beda ya. Bedanya itu sangat jauh. Kalau yang Virosi itu sekitar harga 700 ribuan. Sedangkan yang Scarlett ini 1 juta lebih ya. Ini yang Scarlett itu sekitar 1,7 1,8. Dari harganya aja udah jauh berbeda, makanya saya di sini nggak mau bandingkan dari keduanya ya, jadi nggak adil aja kalau dibandingkan, soalnya memang harganya itu terpautnya sangat jauh. Nah untuk Virosi enak untuk kelasnya, karena untuk harga segitu menurut saya itu worth it. Nah sekarang tanpa basa-basi lagi ya, sekarang mau saya bongkar ini.
shockbreakernya. Nanti akan saya ukur dulu karena di sini saya itu udah menggunakan cakram dan bracket kalipernya itu nempelnya di kedudukan shockbreaker ya, di baut shockbreaker ini. Sedangkan dari kedua shockbreaker ini berbeda ya. Dari sisi ketebalan ininya itu berbeda. Ini agak lebih tipis, hampir mirip sama bawaan ori Vespa. Sedangkan yang Virosi itu agak tebal. Jadi nanti akan ya intinya ada perlu penyesuaian sedikit ya. Nah, sekarang mau terbongkar dulu untuk shockbreaker lamanya. Oke. Nah, sekarang ini udah tercopot. Ini shockbreaker yang lama ya. Ini Virosi, shockbreaker yang lama. Nanti ini dicopot, dipasang di yang Scarlett. Oke guys, jadi ini karetnya dipasang di sini ya. Ini fungsinya untuk meredam. Lalu pasang ini seperti biasa seperti ini, dan ini di sini kita kasih ring, lalu kita kencangan. Nah, seperti ini. Oh ya, gampang banget ya. Nanti saya kencangkan dulu, tinggal pasang jadinya. Nah, oke guys, jadi seperti ini pemasangannya ya. Ini sebelah sini karet, terus bracket yang buat masuk ke bautnya ini, terus karet lagi, terus ring. Jangan lupa dikasih ring matahari atau ring per ya, biar nggak copot. Nah, sekarang mau langsung saya pasang ya. Nah, ternyata butuh penyesuaian ya. Ininya agak seret ya dipasang di sini. Makanya ini mau saya saya sesuaikan dulu ya biar masuk. Nanti saya skip aja ya biar nggak terlalu panjang videonya. Nah, oke guys, ini udah terpasang ya. Mohon maaf tadi pas waktu proses ngakalin ini itunya nggak saya sempat videokan ya, karena kondisinya ini sekarang udah mau hujan banget dan saya bongkar itu intinya kalau nggak ini bisa kehujanan, makanya saya fokus buat masang ini dulu. Nah, sekarang udah terpasang kayak gini. Intinya kalau buat porok yang nggak pakai cakram seperti ini, yang perlu ngakalin bracketnya itu tinggal PNP aja ya. Nah, kalau untuk porok yang seperti ini udah modifikasian seperti saya itu, yang pasti perlu penyesuaian lagi, kecuali ring 12 yang bracketnya itu nggak ngikut sama ini ya, baut shockbreakernya. Nah, berhubung ini ikut sama baut shockbreakernya, tadi perlu penyesuaian lagi untuk biar cakramnya itu normal kembali. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti ini saya coba dulu ya.
Ini saya coba shocknya seperti apa. Nah, hasilnya seperti itu ya. Jadi untuk shockbreaker ini menurut saya untuk harga segitu sangat recommended. Menurut saya enak karena dulu saya juga udah pernah pakai. Dan ini saya tapi dulu punya orang nggak sempat saya review ya. Nah, sekarang saya review dan menurut saya itu untuk harga ini kisaran harga 1.700.000 1.800.000 tergantung toko ya. Ini recommended menurut saya buat teman-teman yang kepengin ibaratnya kayak model SIP atau BGM, itu menurut saya pakai ini udah ngirit dana banget ya. Kecuali kalau mikirin merek mah memang iya, kayak SIP atau BGM itu pasti jauh lebih mungkin ya, jauh lebih enak karena saya sendiri belum pernah coba. Cuman dari segi harga itu udah terpaut jauh banget ya, makanya saya nggak bisa bandingin ini lebih bagus atau itu lebih bagus karena ada pasarnya masing-masing, ada harganya masing-masing, dan pasti ada kualitasnya masing-masing. Dan untuk shockbreaker ini menurut saya di harga segini itu saya sangat puas ya. Oke, saya rasa sekian dulu ya video dari saya. Nanti akan saya review total semua apa aja yang udah terpasang di Vespa saya ya. Nanti next video kemudian lah intinya. Untuk sekarang mungkin saya paling video yang penting-penting aja dulu nanti saya uploadin. Nah, untuk review motor sendiri nanti mungkin kalau udah ada waktu luang ya nanti saya videokan. Oke, saya rasa cukup sekian dulu ya video dari saya karena ini udah mau hujan ya. Ini udah gerimis itu udah gerimis dan saya bongkarnya itu dekat banget sama ini, jadi tadi saya skip biar nggak kehujanan. Oke, sekian dulu, terima kasih.